Siapa yang mengira jika negara Palau yang merupakan sebuah negara kepulauan kecil ternyata memiliki ikatan nenek moyang dengan orang-orang di wilayah Indonesia. Palau merupakan salah satu negara kecil yang bahkan luas daratannya hanya setengah dari luas Kabupaten Cirebon. Namun negara ini memiliki keindahan alam yang menakjubkan sehingga dapat menarik orang-orang untuk berkunjung ke wilayahnya. Lebih lengkap tentang negara Palau, inilah videonya. Kembali lagi di channel Invoice Indonesia, channel yang mungkin bisa menambah wawasan dan informasi yang belum kalian ketahui. Secara resmi nama dari negara Palau adalah Republik Palau. Palau juga bisa dieja sebagai Belau. Negara ini adalah salah satu negara kepulauan yang terletak di bagian barat Samudra Pasifik. Republik Palau atau Belau terdiri dari 8 pulau utama dan lebih dari 250 pulau-pulau kecil yang terletak kira-kira 500 mil atau 804 km di sebelah tenggara Filipina. Palau berbagi perbatasan maritim dengan beberapa negara di sekitarnya, seperti Mikronesia di sebelah timur, Filipina di bagian barat, Indonesia di bagian selatan, dan perairan internasional di bagian utaranya. Total luas wilayah daratan dari negara ini hanya sekitar 459 km persegi. Kalau dibandingkan dengan daerah yang ada di Indonesia, luas negara ini masih sedikit lebih kecil dari luas Kabupaten Bantul. Palau dihuni oleh sekitar 17.907 jiwa, di mana sekitar 73% dari total penduduknya berasal dari etnis Palau atau disebut juga dengan Palauan, dan sekitar 21%-nya dari kelompok etnis Asia. Bahasa resmi dari negara ini adalah bahasa Inggris dan bahasa Palau atau Palauan. Ibu kota dari negara ini berada di kota Ngurulmud di negara bagian milik Kiok di Pulau Bebel Diop yang merupakan pulau terbesar di negara Palau. Bentuk pemerintahan Palau adalah republik presidensial, di mana presiden negara ini berperan sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Sedangkan kekuasaan legislatif dipegang oleh pemerintah dan Kongres Nasional Palau. Secara administratif negara ini dibagi menjadi 16 wilayah negara bagian. Pada tahun 1986, pemerintah Amerika Serikat dan Palau mengadakan perjanjian asosiasi bebas. Perjanjian internasional yang menetapkan dan mengatur hubungan asosiasi bebas antara Amerika dan Palau, serta dua negara lain di wilayah Pasifik ini disebut juga sebagai Compact of Free Association atau COFA. Perjanjian tersebut mengatur standar asosiasi bebas dan sukarela dari kedua pemerintah, berfokus pada masalah hubungan pemerintah, ekonomi, keamanan, dan pertahanan. Ekonomi utama negara ini sangat tergantung pada sektor pariwisata, pertanian subsisten, dan perikanan, dengan sebagian besar pendapatan nasional bruto berasal dari bantuan luar negeri. Negara ini menggunakan dolar Amerika sebagai mata uang resmi di negaranya. Palau menjadi salah satu negara Oseania yang mempunyai keindahan alam yang banyak diminati oleh para wisatawan. Antara lain adalah Danau Ubur-ubur atau Jellyfish Lake, yang merupakan salah satu tempat wisata ikonik di negara Palau. Selain itu, negara Palau juga mempunyai keindahan bawah laut yang mempesona. Ada banyak spot-spot diving yang menawarkan pemandangan yang menakjubkan, dan salah satu yang terbaik adalah Blue Corner. Selain Blue Corner, ada juga Lost Fleet of the Rock Island yang menjadi lokasi diving untuk memanjakan para penyelam mengamati bangkai-bangkai kapal dan pesawat yang jatuh dan tenggelam di Laut Palau. Karena pada masa Perang Dunia Kedua, Palau merupakan salah satu medan pertempuran. Di lokasi ini, Amerika melakukan penyerangan bertubi-tubi terhadap militer Jepang pada saat Perang Dunia Kedua. Lebih dari 60 kapal perang Jepang karam di area sekitar perairan Palau. Selain bawah lautnya yang indah, Palau juga mempunyai pantai-pantai yang indah. Antara lain adalah White Beach. Para pengunjung bisa menemukan beberapa jejak tank Sherman di area lepas pantai. Jejak ini bisa terlihat saat air laut surut dan menyerupai formasi karang. Sejarah Palau. Para arkeolog memperkirakan pulau-pulau di wilayah Palau pertama kali dihuni sejak sekitar 4.000 hingga 4.500 tahun yang lalu. Diperkirakan bahwa orang-orang yang mendiami wilayah Palau sebagian besar berasal dari wilayah Filipina dan Indonesia. Bahasa Palauan dianggap sebagai bahasa Austronesia dari subkelompok barat.
Bahasa ini dianggap terpisah dari bahasa Mikronesia dan wilayah Pasifik lainnya yang dikelompokkan sebagai bahasa Oseanik. Dari hasil penelitian yang dilakukan, ada beberapa indikasi bahwa bahasa Palau mungkin berasal dari wilayah Kepulauan Sunda. Wilayah Kepulauan Sunda sendiri saat ini terbagi menjadi 4 negara, yaitu Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Timor Leste. Kepulauan Sunda adalah sebutan untuk gugusan pulau pada sebelah barat Nusantara yang terbagi menjadi 2 kelompok. Antara lain adalah Kepulauan Sunda Besar yang meliputi Pulau Sumatera, Jawa, Sulawesi, dan Kalimantan. Sementara Kepulauan Sunda Kecil meliputi Bali, Lombok, Sumbawa, Flores, Sumba, dan Timor. Mayoritas pulau-pulau ini berada di bawah yurisdiksi Indonesia. Pulau Kalimantan terbagi antara Brunei, Indonesia, dan Malaysia. Sementara Pulau Timur terbagi antara Timor Leste dan Indonesia. Setelah penaklukan Kekaisaran Spanyol terhadap Filipina pada tahun 1565, tahun 1574 wilayah Kepulauan Palau dijadikan bagian dari wilayah Kabupaten Kekaisaran Spanyol di Asia Tenggara yang juga merupakan bagian dari Hindia Spanyol dengan ibu kotanya yang berpusat di kota Manila. Namun hingga akhir abad ke-16 bangsa Spanyol belum pernah menginjakkan kakinya di daerah tersebut. Baru pada akhir abad ke-17 dan awal abad ke-18, orang-orang Spanyol mulai melakukan ekspedisi ke wilayah Kepulauan Palau. Spanyol kemudian mulai mendominasi pulau-pulau tersebut. Palau secara sah dan diakui menjadi bagian dari Hindia Spanyol, bersama dengan Kepulauan Mariana, Kepulauan Marshall, dan sisa Kepulauan Caroline pada akhir abad ke-19. Wilayah-wilayah tersebut dikelola oleh pemerintahan Spanyol dari Filipina. Di tahun 1898 setelah dikalahkan oleh Amerika dalam Perang Spanyol-Amerika, mengakibatkan pemerintah Spanyol kehilangan kepemilikan atas Kepulauan Filipina. Spanyol kemudian menjual Kepulauan Palau kepada Kekaisaran Jerman melalui Perjanjian Jerman-Spanyol pada tahun 1899. Di bawah pemerintahan Jerman, Palau dijadikan bagian dari Jerman Nugini. Dan periode pembangunan ekonomi dimulai di wilayah tersebut. Insinyur-insinyur Jerman mulai mengeksploitasi deposit bauksit dan fosfat di pulau tersebut, serta panen kopra yang melimpah di wilayah tersebut dilakukan oleh pemerintah Jerman. Pada tahun 1914 selama Perang Dunia Pertama, Kekaisaran Jepang yang menyatakan perang terhadap Kekaisaran Jerman berhasil merebut dan menguasai pulau-pulau tersebut dari Jerman. Dan setelah Perang Dunia Pertama berakhir, Liga Bangsa-Bangsa secara resmi menempatkan pulau-pulau tersebut di bawah pemerintahan Jepang sebagai bagian dari Mandat Laut Selatan. Pada tahun 1922, kontrol sipil diperkenalkan di wilayah Palau oleh pemerintahan Jepang. Di bawah pemerintahan Jepang, wilayah tersebut mengalami perkembangan ekonomi yang cukup agresif, dan migrasi dalam skala besar terjadi di wilayah tersebut oleh orang-orang Jepang dan orang Korea. Penduduk asli Palau segera menjadi minoritas di tanah mereka sendiri selama pemerintahan Jepang. Selama era Perang Dunia Kedua, Palau digunakan oleh Jepang untuk mendukung invasinya ke Filipina pada tahun 1941. Invasi tersebut menggulingkan pemerintah persemakmuran yang dipasang Amerika di Filipina dan membuat Jepang mendirikan Republik Filipina kedua pada tahun 1943. Di tahun 1944 dalam Perang Peleliu, yaitu perang antara Amerika Serikat dan Jepang yang terjadi di Pulau Peleliu, Amerika berhasil merebut Palau dari tangan Jepang. Dan pada tahun 1945 hingga tahun 1946, Amerika membangun kembali kendalinya atas wilayah Filipina dan mengelola Palau melalui ibu kota Filipina yaitu kota Manila. Setelah kemerdekaan Filipina pada tahun 1946, pada tahun 1947, PBB memutuskan Amerika akan mengelola Palau sebagai bagian dari Trust Territory of the Pacific Island atau wilayah perwalian Kepulauan Pasifik yang didirikan berdasarkan Resolusi Dewan Keamanan 21. Pada tahun 1979, 4 distrik wilayah perwalian bergabung bersama dan membentuk Negara Federasi Mikronesia. Namun orang-orang dari distrik Palau memilih untuk tidak bergabung dengan negara Mikronesia, Kepulauan Marshall dan Mariana karena memiliki perbedaan bahasa dan budaya. Palau sebagai kelompok paling barat dari wilayah Kepulauan Caroline lebih memilih status independen dan mendapatkan dukungan dari Filipina, Taiwan, dan Jepang.
Wilayah ini menyetujui konstitusi baru dan merubah namanya menjadi Republik Palau pada tanggal 1 Januari tahun 1981. Di tahun 1982, Palau menandatangani Compact of Free Association dengan Amerika Serikat. Pada tahun 1993, Compact atau perjanjian tersebut diratifikasi. Setelah 8 kali referendum dan amandemen konstitusi Palau, Compact tersebut mulai berlaku pada tanggal 1 Oktober tahun 1994 dan membuat Palau secara de jure independen atau mandiri. Itulah sejarah tentang negara Palau. Dan untuk mengenal lebih jauh tentang negara ini, berikut adalah 22 fakta tentang negara Palau. Etimologi nama Palau atau Belau kemungkinan besar berasal dari bahasa lokal atau bahasa Palau. Palau berasal dari kata Belau yang berarti desa. Namun ada teori yang mengatakan bahwa Palau berasal dari kata Aibe Belau yang berarti balasan tidak langsung yang berhubungan dengan penciptaan makhluk mitos. Bendera Palau diadopsi oleh negara ini sejak tanggal 1 Januari tahun 1981 ketika Palau terpisah dari wilayah perwalian PBB. Desain bendera ini terdiri dari 2 warna, yaitu warna biru dan warna kuning. Warna biru adalah warna yang digunakan untuk mewakili samudra dan posisi bangsa di dalamnya. Sedangkan lingkaran kuning di dalamnya melambangkan bulan yang memiliki arti khusus bagi budaya orang-orang Palau. Bulan purnama secara tradisional dianggap waktu terbaik untuk memancing, menanam, dan aktivitas lainnya. Lambang bulan mempunyai arti ketenangan untuk memberikan perasaan hangat, kedamaian, cinta, dan persatuan rumah tangga. Bahasa resmi dari negara ini adalah bahasa Inggris dan bahasa Palau atau Palauan. Namun beberapa bahasa lokal juga digunakan di beberapa wilayah. Selain itu, bahasa Jepang juga masih digunakan terutama oleh orang-orang yang lebih tua dan merupakan bahasa resmi di negara bagian. Sejak tahun 1947, Palau adalah bagian dari Trust Territory of the Pacific Island, wilayah perwalian dari Perserikatan Bangsa-Bangsa yang dikelola oleh Amerika Serikat. Namun berbeda dari wilayah Mikronesia yang sudah merdeka pada tahun 1979, Palau menjadi wilayah perwalian hingga tahun 1994. Palau akhirnya memperoleh kemerdekaan secara penuh pada tahun 1994 dan negara ini akan terus menerima bantuan keuangan dari Amerika Serikat. Dan sebagai gantinya, Amerika dapat mengoperasikan pangkalan militer di wilayah tersebut. Palau adalah salah satu negara di dunia yang tidak memiliki kekuatan militer sendiri. Negara ini mengandalkan Amerika Serikat untuk pertahanannya. Di bawah perjanjian Compact Free Association, militer Amerika diberikan akses ke pulau-pulau di negara Palau. Meskipun Palau adalah negara kepulauan kecil, namun wilayah di negara ini dibagi menjadi 16 negara bagian sebagai wilayah administratif yang berbeda. Setiap kota madya di Palau juga memiliki legislatif terpilih dan juga kepala suku. Hal tersebut membuat Palau dianggap sebagai tempat yang paling banyak diatur di dunia. Kota Koror adalah kota terbesar di Palau. Selain itu, kota ini adalah pusat ekonomi dan pusat komersial dari negara Palau. Koror menjadi rumah dari sekitar 2/3 populasi Palau. Sebelumnya, ibu kota Palau berada di kota Koror. Lalu pada tahun 2006, ibu kota negara ini dipindahkan ke kota Ngrulmud. Penjara Koror adalah satu-satunya fasilitas permasyarakatan di negara Palau. Menariknya, penjara ini juga berfungsi sebagai toko souvenir dan menjadi tujuan wisata di negara tersebut. Narapidana yang berperilaku baik diizinkan untuk membuat kerajinan berupa ukiran kayu dan menjualnya di fasilitas retail yang terletak di dalam penjara. Berdasarkan jumlah penduduknya, Palau adalah negara berdaulat terkecil ketiga di dunia setelah Tuvalu dan Nauru. Secara teknis, Vatikan adalah yang paling kecil, namun negara ini bukan negara anggota PBB. Bersumber dari BBC News, diperkirakan penduduk Palau pertama datang dari wilayah yang sekarang menjadi Indonesia pada sekitar 2500 tahun sebelum Masehi. Orang-orang Palau awal mengembangkan sistem sosial yang kompleks dan mempraktikkan penangkapan ikan dan pertanian.
Masyarakat Palau didasarkan pada sistem matrilineal yang ketat. Di negara ini, wanita adalah pengambil keputusan di masyarakat. Praktik matrilineal berlaku dalam hal atau urusan warisan, perkawinan, pemakaman, dan aspek semua kehidupan lainnya. Sebagai negara kepulauan, fitur geografis Palau yang paling terkenal adalah pantainya. Dengan pantai yang indah dan perairan biru yang jernih, negara ini memiliki garis pantai sepanjang 1.519 km. Pariwisata Palau berfokus pada kegiatan-kegiatan alam terutama laut. Wisatawan yang berkunjung ke negara tersebut ditawarkan pengalaman menjelajahi wilayah bawah laut melalui kegiatan scuba diving maupun snorkeling di banyak pulau-pulau negara itu. Pemandangan yang indah di bawah laut Palau membuat negara ini dijuluki sebagai Serengeti bawah air. Daratan Palau adalah daratan rendah dan dikelilingi oleh batuan karang. Titik tertinggi dari negara ini berada di Gunung Enjirjelcaus yang terletak di Pulau Bibeldaup. Titik tertinggi dari gunung tersebut hanya sekitar 242 meter di atas permukaan laut. Karena geografisnya, Palau adalah salah satu negara yang rentan terhadap perubahan iklim dunia. Pada tahun 2012, Rock Island dinyatakan sebagai salah satu situs warisan dunia oleh UNESCO. Rock Island adalah kumpulan lebih dari 200 hingga 300 tonjolan batu karang peninggalan terumbu karang kuno yang muncul ke permukaan dan membentuk gugusan pulau-pulau. Banyak pulau di wilayah ini menampilkan bentuk-bentuk yang unik seperti jamur. Jellyfish Lake adalah danau laut yang terletak di Pulau Yaeyelmaut. Jutaan ubur-ubur emas bermigrasi melintasi danau ini setiap harinya. Pengunjung yang datang ke tempat ini dapat berenang bersama ubur-ubur. Karena tidak seperti kebanyakan ubur-ubur lainnya, jenis ubur-ubur emas di tempat ini tidak berbahaya. Palau adalah negara pertama di dunia yang menciptakan suaka hiu pada tahun 2009. Saat ini tempat perlindungan tersebut melindungi area laut sekitar 600.000 km persegi. Dan semua aktivitas penangkapan hiu komersial dilarang di perairan Palau. Pada tahun 2017, Palau menjadi negara pertama di dunia yang mengharuskan wisatawan menandatangani janji ramah lingkungan pada saat kedatangan mereka di negara tersebut. Setiap pengunjung yang datang harus menandatangani janji yang telah dicap di paspor mereka untuk menjadi penjaga lingkungan yang baik selama mereka tinggal. Pada tahun 2020, Palau juga menjadi negara pertama yang melarang penggunaan krim tabir surya yang bertujuan untuk menghentikan polusi kimiawi yang dapat merusak terumbu karang dan kehidupan laut. Milky Way Lagoon yang terletak di Kepulauan Koror terkenal dengan lumpur putih yang ditemukan di dasar lautnya. Lumpur tersebut dikatakan memiliki khasiat penyembuhan dan anti penuaan dan dapat digunakan dalam perawatan spa alami. Selain wisata bawah airnya, Palau juga memiliki banyak air terjun yang indah. Salah satunya adalah air terjun NGARDMAU, yang juga merupakan salah satu air terjun terbesar di Palau dan di Mikronesia. Air terjun ini memiliki lebar sekitar 37 meter dengan ketinggian mencapai 30 meter. Itulah sejarah dan fakta dari negara Palau, sebuah negara tetangga Indonesia di Samudra Pasifik yang diberkahi dengan keindahan alamnya. Namun tidak membuat negara ini semena-mena dalam mengeksploitasi alamnya. Bahkan negara ini menjadi salah satu negara yang sangat disiplin dalam menjaga ekosistem kehidupan. Semoga video kali ini dapat memberikan manfaat untuk kita semua. Terima kasih sudah menonton dan tunggu video dari kami selanjutnya.